Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Bu Novi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Novi harap kalian tetap dalam kondisi sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar. Ingat, sekarang sudah di kelas 6, maka pergunakan waktu dengan baik karena waktu di kelas 6 itu lebih singkat daripada kelas-kelas sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Bu Novi belum akan membahas materi baru, tetapi Bu Novi akan mengajak kalian untuk melihat kembali soal latihan yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Yuk, sekarang diambil buku tulisnya. Buku tulis matematika ya. Dibuka pekerjaan kemarin yang mana kita lihat, kita cocokkan bersama. Barangkali ada yang masih salah, boleh dibetulkan. Biar nanti ketika kalian diminta mengerjakan lagi, kalian bisa benar semua. Oke, kita mulai ya anak-anak. Nomor 1 soalnya adalah 5 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Kita bahas soalnya terlebih dahulu. Bilangan yang dioperasikan itu ada 2, yaitu 5 dan negatif 1. Bilangan 5 atau bilangan pertama ini bertanda positif, atau kalau dibaca lengkap menjadi positif 5. Bilangan kedua yang dioperasikan bertanda negatif, yaitu negatif 1. Operasi hitungnya adalah penjumlahan. Bu Novi ingatkan lagi, bilangan pertama positif 5, operasi hitungnya penjumlahan, bilangan kedua negatif 1. Kemarin Bu Novi mengatakan kerjakan soal ini menggunakan garis bilangan ya. Maka kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Garis bilangan yang Bu Novi tayangkan itu menggunakan aturan loncat 1. Ingat, setiap meloncat dengan loncatan yang lainnya itu jaraknya harus sama. Artinya, kalau Bu Novi menggunakan aturan loncat 1, maka untuk loncatan yang lain juga harus loncat 1. Jadi kalau ini yang pertama kali titik 0, ke kanan Bu Novi membuat titik 1, titik bilangan 1, maka berikutnya itu juga bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1, dan seterusnya. Begitu pula untuk garis bilangan yang berada di sebelah kiri tanda 0. Juga harus menggunakan aturan loncat 1. Kita masuk ke soal. Soal yang pertama, bilangan yang pertama adalah 5, bertanda positif. Ingat, setiap kali menggunakan garis bilangan, titik mulainya adalah di titik bilangan 0. Karena ini bertanda positif, maka garis anak panahnya nanti akan atau menghadap ke kanan. Sedangkan bilangan kedua bertanda negatif, maka nanti arah anak panahnya itu akan ke kiri. Ini positif, maka berangkat dari titik 0 ke arah kanan sebanyak 5 langkah, karena ini 5. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di titik 5. Titik berangkatnya 0, titik pemberhentiannya 5. Maka garis anak panahnya menjadi seperti ini. Operasi hitung penjumlahan. Sekarang bilangan kedua yaitu negatif 1. Untuk bilangan kedua, titik berangkatnya bukan dari titik 0 lagi, tetapi dari titik pemberhentian
berikutnya, yaitu titik bilangan 5. Ingat, ini bilangan bertanda negatif, maka arah anak panahnya ke kiri. Ke kiri sebanyak 1 langkah dari titik bilangan 5. Kita hitung. 1. Maka titik pemberhentian terakhirnya adalah titik bilangan 4. Garis anak panahnya seperti berikut. Berikutnya, ini tadi kita membuat garis anak panah untuk soal. Soal ini 5 dan negatif 1. Sekarang kita akan membuat garis anak panah hasilnya. Nah, garis anak panah hasil itu dimulai dari titik pertama kali berangkat, yaitu 0, sampai di titik terakhir pemberhentian, yaitu 4. Karena hasilnya bertanda positif atau pemberhentian terakhir itu di titik positif 4, maka arah anak panahnya itu ke kanan. Gambar garis anak panahnya seperti berikut. Bu Novi buat warna berbeda dengan garis putus-putus agar kalian bisa membedakan dengan jelas bahwa yang warna kuning itu adalah garis anak panah untuk soal, yaitu 5 dan negatif 1, sedangkan garis anak panah warna merah itu untuk jawaban atau hasil operasi hitung dari ini. Maka hasilnya adalah 4 positif. Kita lanjut ke nomor B. Soalnya adalah negatif 7 ditambah 5. Negatif 7 itu bertanda negatif, 5 itu bertanda positif. Kita buat garis bilangannya. Ini Bu Novi masih menggunakan aturan loncat 1. Nah, bilangan pertama adalah negatif 7. Ingat, titik berangkat pertama kali adalah titik 0. Bilangan pertama bertanda negatif, maka jalannya ke kiri sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka garis anak panahnya seperti ini. Bilangan kedua, 5. 5 itu dibuat dari titik negatif 7. Untuk yang 0 sudah tidak karena kita melanjutkan soal ini. Bilangannya bertanda positif, maka berjalan ke arah kanan dari negatif 7 sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berhentinya di titik negatif 2. Ini garis anak panah untuk bilangan 5 positif. Berikutnya kita akan mencari garis anak panah hasil. Mulainya dari titik pertama kali jalan yaitu 0 sampai ke titik pemberhentian terakhir yaitu negatif 2. Maka hasil dari negatif 7 tambah 5 itu adalah negatif 2. C. 3 ditambah negatif 9 sama dengan titik-titik. 3 bertanda positif, maka jalan ke kanan dari titik 0. Bilangan kedua negatif 9. Negatif, maka jalan ke kiri sebanyak 9 dari titik 3. Maka hasilnya
adalah negatif 6. Soal yang keempat. Ya, negatif 6 ya. Negatif 9 ditambah 6. Kita buat garis bilangannya. Ingat, bilangan pertama bertanda negatif. Mulainya dari titik 0, mengarah ke kiri. Sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, sampai berhenti di titik negatif 9. Operasi hitung penjumlahan, bilangan kedua 6. 6 positif. 6 positif, maka garis anak panahnya menghadap ke arah kanan. Mulainya dari titik negatif 9. Garis hasilnya mulai dari 0 sampai di titik perhentian terakhir, yaitu 0 sampai negatif 3. Atau bisa juga dikatakan hasil dari operasi hitung negatif 9 tambah 6 itu adalah negatif 3. Lanjut. Soal ke-5. Negatif 2 ditambah negatif 6. Buat garis bilangannya. Bilangan pertama itu adalah negatif, bertanda negatif. Maka mulai gerak dari titik 0 mengarah ke kiri sebanyak 2. Maka garis anak panahnya menjadi begini. Negatif 6 ini masih penjumlahan, ini negatif. Maka berjalan ke kiri sebanyak 6 dari titik negatif 2. Sehingga hasil atau garis hasil operasi hitung ini adalah dari titik 0 sampai titik negatif 8. Di jawabannya adalah negatif 8. Lanjut. Soal ke-6. Negatif 8 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Negatif 8. Mulainya dari titik 0 karena bertanda negatif maka jalan ke kiri sebanyak 8 langkah. Maka garis bilangannya menjadi seperti ini. Ditambah 5. 5 itu adalah bilangan bulat positif. Mulai melangkah dari titik negatif 8 ke arah kanan sebanyak 5. Maka garis anak panahnya menjadi seperti ini. Garis hasilnya itu dimulai dari titik pertama kali jalan yaitu 0 sampai ke titik pemberhentian terakhir yaitu negatif 3. Maka garis anak panahnya menjadi seperti yang ditayangkan. Jadi di sini bisa kita tulis hasilnya adalah negatif 3. Lanjut. Soal ke-7. Negatif 6 ditambah negatif 7 sama dengan, buat garis bilangannya. Negatif 6 berarti mulainya dari titik 0 sebanyak 6 langkah mengarah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka garis anak panahnya menjadi seperti ini. Ditambah negatif 7. Ingat, di situ penjumlahan, bilangan yang dijumlahkan negatif juga. Maka mulainya dari titik 6, mulainya dari titik negatif 6, melangkah ke kiri
sebanyak 7. Sehingga garis anak panahnya menjadi seperti ini. Ingat, mulainya dari titik negatif 6 karena anak panah yang ini berhenti di negatif 6. Ke kiri sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini meskipun tidak Bu Novi tuliskan bilangannya, tetapi sebenarnya ada, yaitu negatif 13. Nah, berikutnya kita akan membuat garis anak panah hasil. Mulainya dari titik pertama kali kita buat garis anak panah atau pertama kali kita mulai itu dari titik 0 sampai ke titik bilangan terakhir kita berhenti. Berarti dalam soal ini negatif 13. Kita buat garis anak panah dari titik 0 ke titik negatif 13. Karena pemberhentian terakhir itu bilangan negatif, maka anak panahnya menghadap ke kiri. Sehingga garis anak panah hasil menjadi seperti itu. Kita bisa menuliskan di sini hasil dari negatif 6 ditambah negatif 17 itu adalah negatif 13. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8 atau H. Negatif 2 ditambah 8. Bilangan pertama bertanda negatif, bilangan kedua bertanda positif. Kita buat garis bilangannya. Ini Bu Novi tuliskan atau Bu Novi buat garis bilangan menggunakan aturan loncat 2. Tetapi yang loncat 1 tetap Bu Novi buat titik-titiknya biar kita lebih mudah menghitungnya. Bilangan pertama negatif 2. Berangkat dari titik 0, karena ini bertanda negatif maka jalan ke kiri atau melompat ke kiri sebanyak 2. 1, 2. Berhenti di titik negatif 2. Karena ini negatif maka anak panahnya menghadap ke kiri. Seperti ini. Ditambah 8 positif. Mulainya dari titik negatif 2. Karena ini positif, maka melangkah ke kanan sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti di titik positif 6. Jadi kita buat garis anak panah kedua dari negatif 2 sampai ke titik 6. Karena ini bertanda positif, maka anak panahnya menghadap ke kanan seperti ini. Garis hasilnya berarti mulai dari titik 0 sampai ke titik pemberhentian terakhir, yaitu 6. Jadi garis anak panah hasil mulai dari 0 sampai 6. Karena 6 itu positif, maka anak panahnya nanti menghadap ke kanan. Menjadi seperti ini. Sehingga kita bisa menuliskan di sini hasil dari negatif 2 ditambah 8 sama dengan 6. Lanjut ke soal ke-9. Soalnya. 9 ditambah negatif 10 sama dengan titik-titik.
9 bilangan positif, negatif 10 bertanda negatif. Kita buat garis bilangannya. 9 positif. Mulai dari titik 0, melangkah ke kanan sebanyak 9. Arah anak panahnya ke kanan karena ini positif. Jadi kita hitung dari 0 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Garis anak panahnya seperti berikut. Bilangan kedua negatif 10. Mulainya dari titik 9, karena bertanda negatif maka melangkah ke kiri sebanyak 10 langkah. Arah anak panahnya nanti menghadap ke kiri karena ini bertanda negatif. Jadi dari 9 ke kiri sebanyak 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti di titik negatif 1. Maka garis anak panahnya menjadi seperti ini. Maaf, ini Bu Novi terlalu panjang garis anak panahnya. Harusnya hanya sampai di sini. Oke, sudah Bu Novi betulkan. Berikutnya kita akan buat garis anak panah hasil. Garis anak panah hasil mulai dari titik 0 sampai ke titik perhentian terakhir, yaitu titik negatif 1. Karena titik perhentian terakhir itu di bilangan negatif, maka arah anak panahnya nanti ke kiri, sehingga garis anak panah hasil menjadi seperti ini. Kita bisa menuliskan hasil dari 9 ditambah negatif 10, itu adalah negatif 1. Lanjut ke soal nomor 10. Negatif 7 ditambah 11 sama dengan titik-titik. Kita buat garis bilangannya. Bilangan pertama bertanda negatif, bilangan kedua bertanda positif. Mulainya dari titik 0. Negatif 7 berarti melangkah ke kiri sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di titik negatif 7. Maka garis anak panahnya seperti berikut. Bilangan kedua yaitu 11, mulainya dari negatif 7, karena ini positif, maka melangkah ke kanan sebanyak 11. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka berhenti di titik 4. Karena ini positif, maka arah anak panahnya ke kanan. Kita buat garis bilangan hasil. Garis anak panah hasil mulai dari titik pertama kali mulai yaitu titik 0 sampai ke titik perhentian terakhir yaitu 4. Karena ini positif, maka anak panahnya mengarah ke kanan. Sehingga kita bisa menuliskan negatif 7 ditambah 11 sama dengan 4. Sampai di sini, apakah penjelasan Bu Novi bisa dipahami? Sekali lagi, kalau kalian masih ada yang salah, boleh dibetulkan. Oke, kalau ada yang masih bingung, bisa tanya ke Bu Novi ya melalui WA.
Kita lanjut berikutnya. Agar kalian lebih fasih, agar kalian lebih mahir dalam mencari hasil operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, ada tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Tugas dari buku Bina Prestasi Tematik halaman 314. Kalian kerjakan soal ayo berlatih nomor 2A sampai dengan 2J. Kerjakan di buku tulis matematika. Karena soalnya itu menggunakan bilangan ratusan, maka boleh kamu menggunakan garis bilangan, boleh juga tidak. Kalau tidak bagaimana Bu Novi? Kalau tidak, kamu bayangkan kamu membuat garis bilangan sebanyak itu. Kamu bayangkan kamu mengerjakan menggunakan garis bilangan. Jadi kalau negatif, itu mengarah kemana, negatif lagi mengarah kemana, begitu. Kalau positif, melompat ke arah mana, begitu. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada atau belum ada, Bu Novi cukupkan penjelasan hari ini. Semoga bisa lebih membantu kalian memahami materi ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dihitung dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya maksimal. Bu Novi tunggu tugasnya paling lambat hari Jumat. Jumat besok ya anak-anak. Jadi kalau kalian punya waktu, jangan menunda pekerjaan. Segera kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Demikian penjelasan dari Bu Novi. Tetap semangat, tetap sehat, dan terima kasih.